I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Surya Kencana Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika dari kelas IFNR 2023. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Haji Ida Saidah DRA MPD. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Muhammad Farhan Ainul Yakin dengan NPM 5520123156. Dan yang kedua Muhammad Fauzan Zundila dengan NPM 5520123155. Selanjutnya yaitu Asep Wahyudi dengan NPM 5520123151. Kemudian saya sendiri Riki Setiawan dengan NPM 5520123160. Dan yang terakhir yaitu Fitriani dengan NPM 5520123105. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul abstrak dan daftar pustaka. Di sini abstrak yang akan kita bahas yaitu mengenai abstrak yang ada dalam karya tulis ilmiah. Abstrak adalah ringkasan singkat yang memberikan gambaran umum tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dari penelitian. Abstrak sendiri termasuk sebagai elemen terpenting dalam suatu karya ilmiah yang mana berfungsi sebagai ringkasan dalam satu paragraf. Penulisan abstrak biasanya menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Abstrak mencakup topik penelitian, metode, dan hasil, yang mana ia berperan sebagai artikel mini yang membantu pembaca memilih bacaannya. Proses penulisan abstrak yang tidak mudah, terutama dalam bahasa Inggris karena perbedaan pola kalimat, di mana ia penggunaan dua tenses, present atau latar belakang dan kesimpulan, serta metode dan hasil. Adapun metode penulisan abstrak dalam karya ilmiah yang terbagi dalam 3 metode. Yang pertama ada ceramah, di mana ia menjelaskan tentang karya ilmiah, abstrak, dan elemen-elemennya. Yang kedua diskusi, yaitu tanya jawab antara tim pengabdi dan peserta pengabdian. Dan yang terakhir yaitu praktik, di mana peserta pengabdian menulis abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang disertakan dalam abstrak yaitu sangat penting, karena abstrak merupakan bagian yang sangat singkat, namun krusial dari sebuah penelitian. Inilah beberapa tahapan penelitian yang umumnya disertakan dalam abstrak dan penting untuk memberikan gambaran menyeluruh. Yang pertama ada tujuan penelitian, di mana ia menyebutkan secara ringkas tujuan utama dari penelitian, apa yang ingin dicapai dengan penelitian tersebut. Yang kedua ada metode penelitian, di mana ia memberikan gambaran singkat tentang desain penelitian dan metode yang digunakan. Hal ini melibatkan pendekatan penelitian, populasi atau sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Yang ketiga yaitu hasil penelitian, di mana ia menyajikan temuan utama penelitian, apa yang ditemukan sebagai hasil dari penelitian, dan apa implikasinya dari penelitian tersebut. Kemudian ada kesimpulan, yaitu memberikan kesimpulan atau interpretasi singkat dari hasil penelitian, apa arti temuan tersebut dan bagaimana hal itu dapat diterapkan atau dipahami dalam konteks yang lebih luas. Yang kelima ada kontribusi atau signifikansi, yaitu menyebutkan kontribusi penelitian terhadap bidang studi atau kepentingan praktis, mengapa penelitian ini penting atau relevan. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan dan saran. Beberapa abstrak juga menyertakan keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian lanjutan. Ini membantu pembaca memahami batasan temuan dan memberikan arah bagi penelitian masa depan. Dengan menyertakan tahapan-tahapan tersebut, abstrak memberikan gambaran cepat kepada pembaca tentang substansi penelitian, tanpa harus membaca seluruh dari laporan penelitiannya. Oleh karena itu, penting untuk merinci dengan jelas dan singkat setiap tahapan penelitian agar abstrak menjadi representatif dan informatif. Kemudian ada materi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian dari sebuah karya ilmiah, laporan penelitian, tesis atau artikel yang mencantumkan semua sumber atau referensi yang digunakan oleh penulis dalam menyusun tulisannya. Daftar pustaka memberikan informasi lengkap tentang setiap sumber yang diambil dari buku, jurnal, artikel, situs web, atau sumber lainnya. Ini membantu pembaca untuk melacak sumber informasi dan memeriksa keabsahan klaim atau argumen yang disajikan dalam tulisan. Adapun penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah yang melibatkan beberapa tahapan penting agar referensi yang digunakan dapat disajikan dengan benar dan lengkap.
Berikut adalah tahapan-tahapan umum dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu kumpulkan informasi. Pastikan Anda memiliki informasi lengkap tentang setiap sumber yang Anda gunakan, termasuk nama penulis, judul, tahun publikasi, nama penerbit, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pilih gaya penulisan. Tentukan gaya penulisan daftar pustaka yang akan Anda ikuti, misalnya gaya APA, MLA, atau gaya lain yang mungkin ditetapkan oleh lembaga atau jurnal tempat Anda mengirimkan karya ilmiah. Ketiga, susun daftar pustaka secara alfabetis. Urutkan daftar pustaka secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul jika nama penulis tidak tersedia. Pastikan untuk mengikuti aturan gaya penulisan yang Anda pilih. Kemudian yang keempat, format setiap entry. Sesuaikan format setiap entry daftar pustaka sesuai dengan gaya penulisan yang Anda pilih. Pastikan untuk mencantumkan semua elemen yang diperlukan seperti nama penulis, tahun, judul, dan lain-lain. Kelima, gunakan kapitalisasi yang tepat. Pastikan menggunakan kapitalisasi yang benar sesuai dengan aturan gaya penulisan yang Anda gunakan. Misalnya, beberapa gaya mungkin mengharuskan penggunaan huruf kapital hanya pada huruf pertama, judul buku, atau artikel. Yang keenam, ada periksa konsistensi. Pastikan konsistensi dalam penulisan daftar pustaka. Gunakan format yang sama untuk setiap jenis sumber dan periksa apakah Anda mengikuti aturan gaya penulisan secara konsisten di seluruh daftar pustaka. Ketujuh, perhatikan detail. Perhatikan detail seperti tanda baca, italic, atau tanda kurung yang mungkin diperlukan sesuai dengan aturan gaya penulisan yang Anda pilih. Kemudian, yang kedelapan yaitu gunakan alat bantu. Jika memungkinkan, manfaatkan alat bantu seperti perangkat lunak pengolah kata yang memiliki fitur penulisan daftar pustaka otomatis untuk meminimalkan risiko kesalahan dan memudahkan proses penulisan. Dan yang terakhir yaitu periksa kembali. Sebelum menyelesaikan karya tulis, periksa kembali setiap entry di daftar pustaka untuk memastikan tidak ada kesalahan dan semuanya sesuai dengan aturan gaya penulisan yang Anda pilih. Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, Anda dapat membuat daftar pustaka yang akurat dan sesuai dengan standar akademis yang berlaku. Kemudian masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang pentingnya daftar pustaka. Daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah memiliki signifikansi besar karena memberikan referensi yang lengkap terkait sumber informasi yang digunakan penulis dalam menyusun karyanya. Adapun beberapa alasan pentingnya daftar pustaka dalam konteks karya ilmiah. Yang pertama, ada pengakuan sumber informasi, yaitu menghormati kontribusi penelitian orang lain dan mencerminkan etika akademis. Kedua, keandalan dan kredibilitas, yaitu menyertakan referensi kredibel, meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap karya ilmiah. Ketiga, penelusuran informasi, yaitu memudahkannya pembaca melacak sumber-sumber untuk pemahaman yang lebih mendalam. Keempat, yaitu transparansi studi, di mana dukungan transparansi dan reproduksi penelitian. Yang kelima, yaitu pencegahan plagiat, di mana mencegah plagiat dengan memberikan informasi lengkap tentang sumber-sumber. Keenam, pengembangan penelitian lanjutan, yaitu menjadi sumber referensi bagi peneliti yang tertarik pada topik yang sama. Dan yang terakhir adalah evaluasi akademis, yaitu kriteria penilaian untuk kedalaman pengetahuan dan kualitas literatur. Jadi, kesimpulan yang dapat diberikan dalam presentasi kali ini bahwa daftar pustaka dan abstrak memiliki peran yang sangat penting dalam karya tulis ilmiah. Daftar pustaka memberikan rujukan lengkap terhadap sumber-sumber informasi yang digunakan, sementara abstrak berfungsi sebagai ringkasan lengkap dari sebuah penelitian dalam satu paragraf. Demikianlah beberapa hal yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.